Halo sahabat Gadget Play dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Tentu baik-baik saja ya. Oke, kita lama banget nih nggak buat video. Mungkin kalian juga kangen dan banyak banget yang ingin kita buat video lagi yang terbaru. Mungkin teman-teman haus akan pengetahuan teknologi ya. Dan di video kali ini kebetulan banget nih kita kedatangan penantang baru dari Xiaomi F8 dari video kita sebelumnya, yaitu ada Aldo S12 Galaxy, dan ini sudah 4G ya tentunya. Dan apa yang menarik dari handphone ini, kita sebenarnya bukan tertarik pada merek ya, tapi kita tertariknya pada spesifikasinya, karena untuk Aldo S12 ini sudah dibekali dengan RAM 6GB dan storage 64GB. Wih, ngeri banget tentunya. Untuk harga sih nggak jauh beda dari Xiaomi F8. Kalau Xiaomi F8 kisaran 900 ribuan. Kalau teman-teman tinggal nambah 100 ribu aja udah dapat yang varian RAM 6, namun hanya beda merek saja, yaitu Aldo S12 Galaxy. Oke, di sini kita ingin unboxing sekaligus mereview sedikit nanti ya bagaimana performa handphone Aldo smartphone atau S12 Galaxy ini. Langsung aja kita obrak-abrik, dan sebelum diobrak-abrik kita cek bagian boxnya. Untuk bagian depan ada merek Aldo, dan di sini gambar handphone kalau kita lihat sih sudah menggunakan layar water drop screen. Dan ini adalah S12 Galaxy, ada tulisan 4G LTE. Di bagian samping kanan ada Aldo smartphone, dan di sebelah kiri masih sama. Kita cek bagian belakangnya. Wih, rame banget ya untuk bagian belakangnya. Di sini tertuliskan S12 dan ada ukuran layar 6,26 touchscreen, ada Android OS, ada quad-core prosesor, dan varian RAM 6GB, internal 64GB. Tapi anehnya ketika saya beli handphone ini, kalau kita cek di handphonenya itu tertuliskan 6GB. Kalau di boxnya kok aneh. Ini varian RAM yang 4, internal 32GB. Bahkan waktu kita cek di emailnya itu sama dengan ini. Dan handphonenya itu RAM 6, internal 64. Tapi di sini tertuliskan 432. Ini sedikit aneh. Tapi no problem, yang penting kita bisa mereview dan ini ya, mengecek langsung di handphonenya varian RAM-nya sama internalnya. Dan di sini kita ambil varian warna green blue metallic. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja bagaimana wujud dari handphone Aldo S8 Galaxy. Kita buka aja. Sret. Ya, kurang atas biar kelihatan teman-teman semuanya. Oke, dan ini dia wujudnya. Wih, ngeri banget. Kalau kita lihat dari desainnya sih nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan murah ya, tapi desain kayak handphone sekarang yang desain glossy gitu. Oke, kita taruh dulu handphonenya. Kita akan review nanti. Kita coba cek bagian perlengkapan dapat apa aja. Kita buang dulu. Kita singkirkan. Dan di sini ada dapat silikon. Silikonnya ini warna hitam. Wih, dapat dua. Ada hitam sama putih. Menarik banget ya. Beli satu handphone dapat silikon dua. Keren juga. Kita langsung buka aja. Mungkin kita taruh sebelah sini ya. Biar teman-teman tahu semua dapat kelengkapannya apa aja. Oke, kita singkirkan. Dan ini kepala charger berapa ini? 5 volt 2 ampere ya. Oke, kita taruh aja. Selanjutnya ada kabel charger, masih dibungkus plastik nih, biar nggak kotor mungkin ya. Dan kita juga akan dapatkan handset atau earphone. Kita taruh aja di atas. Dan ini masih menggunakan baterai lepas, belum baterai tanam ya, di baterainya. Dan baterai ini berkapasitas 3500 mAh. Oke,
Kita taruh sini aja. Dan di sini juga dibekali dengan kartu garansi dan buku panduan. Lengkap semuanya dapat, dari silikon, handset, baterai, ada juga case ya. Jadi kalau teman-teman semuanya ingin beli handphone ini, nanti linknya kita cantumin di deskripsi. Dan juga ini adalah perlengkapan ataupun kelengkapan handphone ketika teman-teman nanti akan membeli Aldo S12 Galaxy. Dan langsung aja kita hidupin handphonenya, dan kita mungkin beresin dulu ya biar nggak kelihatan rame gitu. Dan ini dia tampilan dari Aldo S12 Galaxy. Ini udah kita hidupin, dan kita juga udah install beberapa aplikasi dari Play Store ya. Ada WA, Facebook, dan ada juga YouTube. Dan nanti kita juga akan tes gaming ya, untuk gaming yang beban berat dan juga ringan. Sebelum kita masuk pada bagian dalam, coba kita cek bagian desain dulu. Untuk jenis layar, kalau kita lihat sudah menggunakan jenis layar water drop screen berukuran 6,2 inci. Ya lebar banget tentunya kalau buat nonton film ataupun main games. Nggak hanya itu, kita juga bagian belakangnya kita cek. Ini sudah menggunakan gradasi warna ya, antara paduan hijau dan biru. Warnanya pilihannya ada banyak banget kalau kita lihat di dosbooknya. Nah ini ada green fine egg, ada green metallic, blue metallic, red metallic. Kebetulan kita ngambil varian warna yang green blue metallic, dan ada red black metallic. Banyak banget varian warnanya. Kita sih lebih tertarik pada yang warna green ya, karena kalau dilihat ini kayak lebih seger aja gitu. Oke, di sebelah kanan ada tombol power dan volume. Kalau di bagian atas ada jack audio, dan juga ada ya tempat ngecas ya. Kalau di bawah ada bagian speakernya di sini. Speakernya hanya satu di bawah aja. Ini dia. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian kameranya nih. Bagaimana nih? Kameranya keren nggak kira-kira? Kita coba memotret ya. Ini kamera belakangnya, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri dan komen di deskripsi nanti ya di videonya bagaimana hasil dari potretnya. Kita flashnya kita matiin dulu, kita coba lagi. Oke, coba kita zoom gimana hasilnya. Lumayan detail dan bening juga. Ya nggak kecewa sih, harga 1 jutaan dapat kamera yang lumayan jernih dan RAM yang sangat besar. Oke, kita coba cek di ini ya, kan belakang ini ada beberapa kamera berfungsi semua atau nggak cuma satu aja kameranya yang berfungsi. Karena memang di HP-HP lokal kayak gini biasanya walaupun dibekali dengan beberapa lensa, tapi yang berfungsi cuma 1 atau 2 aja. Oh, di sini ada. Oh, ternyata dari jumlah kamera yang ada di belakang ini itu yang fungsi cuma 2 aja, yaitu 5 megapiksel dan 8 megapiksel. Oke, kita cukup tahu aja. Dan selanjutnya setelah kamera kita juga tentu ingin tahu nih bagian varian RAM-nya. Apa bener sih handphone 1 jutaan dibekali dengan RAM 6? Karena kalau kita bandingkan di brand-brand yang sudah terkenal, RAM 6 itu kisaran harga ya sudah 4 juta sampai 5 jutaan ya. Dan ini uniknya hanya dibanderol dengan harga 1 jutaan. Ini kan ngeri banget, menurut kita sih ngeri banget tentunya. Oke, kita langsung cek bagian penyimpanan memori. Nah, di sini tertera nih bener-bener 6 GB untuk takaran RAM-nya. Jadi ini real ya, real dan resmi garansi. Dan internalnya pun 60 GB. Wih, real, keren juga. Oke, setelah kita tahu RAM-nya ternyata real, kita juga perlu cek nih bagian Android-nya. Hari ini masih pakai Android 5 atau 6, kuno banget ya. Kita coba cek aja apakah sama dengan Xiaomi F8. Nah, ternyata Aldo S12 Galaxy ini lebih unggul dibandingkan dengan
Xiaomi F8 yang kita review kemarin. Ini untuk S12 Galaxy ini sudah menggunakan versi Android 8.1 atau Oreo ya. Lumayan keren. Kalau untuk Oreo tentu sudah lumayan banyak fitur-fitur yang dicantumin di sini ya. Dan juga untuk gaming ya. Dan untuk kapasitas baterai tadi kalian juga udah tahu 3500. Jadi kalau untuk takaran prosesor MediaTek sih lumayan irit. Kalau pemakaian seharian mungkin ya ngecas 1 kali atau 2 kali lah, tergantung aktivitas teman-teman padat atau enggak ya. Kalau menurut kita, handphone dengan harga 1 jutaan, RAM 6, internal 64 itu udah ya worth it banget lah kalau pemakaiannya untuk orang tua, tapi bukan untuk anak muda ya. Kalau untuk anak muda mungkin untuk beban berat seperti gaming hari ini seperti Mobile Legends atau PUBG mungkin kurang support. Tapi kalau untuk pemakaian normal seperti sosial media aja mungkin sudah worth it banget untuk handphone ini. Kalau kita rasakan dari sentuh touchscreen-nya pun lebih sensitif ketimbang Xiaomi F8 nya ya. Karena memang mungkin beda apa ya? Beda RAM atau mungkin beda bahan yang digunakan mungkin. Jadi memang lebih lancar dan lebih halus. Kalau di genggaman pun lebih keras kayak handphone flagship gitu dah. Mungkin ini adalah handphone flagshipnya Aldo ya. Kalau kita lihat dari seri-seri sebelumnya kan ada RAM 4 dan juga ada RAM 2 ya, banyak banget. Kita ambil RAM yang paling tinggi dan ini pun kebetulan masih terbaru banget. Dan selanjutnya kita akan tes gaming beban berat dan juga game ringan ya, bagaimana performanya. Mungkin teman-teman bisa ngelihat dan menilai sendiri, dan teman-teman juga bisa komen di kolom komentar nantinya. Oke, langsung aja kita akan coba untuk tes gaming beban ringan dan juga berat. Namun sebelumnya kita cek dulu untuk persentase baterainya. Di sini masih tertera 70%. Seberapa boros atau seberapa iritkah nanti baterai kita ketika kita gunakan buat ngegame. Oke, kita langsung aja coba untuk game yang ringan dulu nih, biar nggak berat-berat ya. Kita coba ada untuk Fruit Bomb. Oke, kita coba beberapa menit dulu untuk main game ringan. Apakah baterainya akan berkurang? Ini menarik kalau untuk colornya ya, untuk warnanya kalau kita lihat sih lumayan cerah banget. Kalau untuk suara kita nggak bisa ngandelin karena memang sedikit cempreng memang kalau kita dengerin. Ini pun belum volume full, kalau kita full kan lebih kelihatan cemprengnya banget. Tapi lumayan lah keras, lumayan keras. Oke. Intinya kalau buat game ringan ini sangat-sangatlah mampu ya. Langsung kita coba aja untuk game beban berat. Kita di sini menggunakan game kita patut bangga karena memang ini produk lokal kita sendiri ya, dan kita ikut memajukan produk-produk lokal yang ada di Indonesia. Oke, mungkin kesimpulan dari video ini untuk Aldo S12 Galaxy untuk performa dan juga daya sentuh, kalau aku simpulin sih masih lebih baik ketimbang Xiaomi F8 ya. Dari desain juga lebih menarik sepertinya.
Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video ini demi kemajuan channel ini dan mampu bertahan hidup. Dan juga terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.